Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, terutama CGP kita angkatan 11, Ibu Puji Darwanti. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini guna membahas atau menerima pemaparan nantinya dari CGP kita, Ibu Puji Darwanti, tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan, selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya selaku kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaannya membantu Ibu Puji Darwanti guna melaksanakan penyampaian budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, dengan harapan kita semua bisa mengikuti dengan baik, dengan teliti, dengan cermat apa nanti yang disampaikan oleh Ibu CGP kita. Saya kira ini akan menggali atau mencari budaya-budaya positif yang sesuai ataupun mengacu pada pendidikan yang telah dicanangkan, yang telah dipromosikan oleh penerusnya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Zaman sekarang ini banyak yang kurang ataupun belum memahami tentang moto ataupun apa ya namanya ya dari pendidikan nasional kita, filosofi yang telah dicanangkan, yaitu ing madya manguntarso, ing ngarsa sembrodo, tuturi handayani. Kalau terbalik, kalau dibeneri, ya. Jadi mari kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita cermati dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua guna menunjang kurikulum Merdeka yang telah berjalan untuk sekolah kita, yaitu 2 tahun. Karena tahun ini kelas ditambah kelas 2 dan kelas 5, artinya sudah berjalan 2 tahun untuk sekolah kita. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi mari kita ikuti dengan baik, kita cermati apa yang disampaikan dan apa-apa nanti yang digali. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan menjawab apa isi daripada budaya positif ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Ibu CGP kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Yono selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Karya Maitri. Yang saya hormati Bapak Wahyono selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Karya Maitri,
Sebelumnya saya minta maaf. Di sini saya hanya membagikan sedikit tentang budaya positif karena mungkin banyak ibu bapak ibu di sini yang sudah memperoleh ilmu-ilmu lebih dulu dari saya. Kemudian yang kedua, penyebaran pemahaman ini salah satunya saya sampaikan untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP di modul 1.4. Jadi sebelumnya saya meminta maaf, saya tidak menggurui, saya hanya ingin berbagi saya di sini. Sebelum saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya peroleh dalam pembelajaran modul 1.4. Nah, di sini saya dibimbing dan didampingi oleh seorang fasilitator yaitu Yenita Asril Milano. Dia dari Palembang, Bu. Kemudian yang sudah kita ketemu 2 kali di sini yaitu pengajar praktek saya yaitu Ibu Eka dan Ramadan. Jadi kedua beliau inilah yang membimbing saya selama saya mengikuti program CGP ini. Kemudian sebelum kita mulai, jadi sebelum kita masuk dalam budaya positif, ada sedikit pengantar yang saya sampaikan tidak jauh dari pengantar dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Wahyono tadi tentang pendidikan kita semuanya itu mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran yang saya peroleh di CGP Angkatan 11 ini itu hanya mengacu pada Ki Hajar Dewantara. Jadi kita olah, kita dalami lagi filosofi-filosofi yang ada seperti itu. Jadi pembelajaran yang dilakukan di kurikulum Merdeka itu semuanya mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang di sini pengantar yang saya sampaikan yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi kita sebagai pendidik itu memfokuskan kepada murid atau siswa kita. Kemudian dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Kenapa kita itu ke filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena kita tahu bahwa karakter seorang anak itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk menyikapi atau mendampingi murid itu dengan berbagai macam karakter yang ada. Seperti itu. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi acuan kita, pembelajaran kita di sekolah itu kembali lagi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang utama acuannya kita, tujuannya kita. Oke, di sini tentang teori kontrol. Teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia agar mampu menyesuaikan diri atau taat pada aturan-aturan lembaga, masyarakat, kelompok. Dalam rangka mewujudkan budaya positif yang berpihak pada murid, kita sebagai pendidik perlu mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol.
Dengan menerapkan teori kontrol, kita menjadi lebih humanis dalam memandang murid kita yang berdampak pada terjadinya hubungan sosial antara pendidik dengan murid menjadi lebih erat, toleran, empati, dan peduli. Menurut teori kontrol, setiap tindakan pasti memiliki tujuan, sehingga pendidik wajib melakukan komunikasi dengan murid untuk menganalisa motif terhadap tindakannya yang indisipliner dalam rangka mencari solusi bersama secara mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Menurut paradigma teori kontrol, kebutuhan semua orang itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir ini adalah menang-menang. Jadi nanti di sini akan saya tampilkan tentang miskonsepsi teori kontrol. Kita sebagai guru, teori kontrol itu kan kita mengontrol siswa. Jadi kita apa? Kita itu berkuasa istilahnya seperti itu. Jadi ilusi yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif yang kita berikan ke murid itu kita akan berpikir itu pasti akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita dalam teori kontrol mengontrol siswa itu misalnya kita membuat rasa bersalah siswa itu kita namanya bahwa kamu salah seperti itu. Kita seolah-olah memojokkan siswa itu bersalah. Nah itu mampu membuat karakter itu benar atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang dewasa guru, bahwa kita ini sebagai guru berhak memaksa murid. Seperti itu atau bukan? Nah ini kemudian, inilah tentang perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama tentang stimulus respon tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita sama. Ini kita kembali ke murid ya. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda karena kebutuhan murid itu pasti berbeda, tidak sama antara murid satu dengan yang satunya. Kemudian kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak seperti itu, tapi dengan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi ini salah satu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebelum kita masuk ke budaya positif. Oke. Sebelum kita lanjut, ada sedikit ice breaking ya. Sebelum kita masuk ke budaya positif kontrol, kita ada ice breaking sedikit. Nanti mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk lagi karena saya lihat dari tadi semuanya pegang. Kita akan speaking sedikit. Speakingnya seperti ini. Nanti saya menyebutkan suatu nama negara, kemudian saya menyebutkan salah satu nama bapak ibu, kemudian yang saya sebutkan nanti tolong memberi nama menjawab negara itu mulai dari akhiran huruf yang disebutkan. Misalkan saya menyebutkan Indonesia, berarti terakhir huruf A. Misalkan saya menunjuk Bu Parjini, berarti Bu Parjini nanti menyebutkan nama negara yang diawali dengan huruf A. Kemudian Bu Parjini menyebutkan nama apa?
seperti itu. Ini juga melatih konsentrasi. Biar tidak tegang, Bu. Siap ya, Bu ya? Kita mulai breathing sedikit biar tidak begitu tegang. Oke, kita mulai ya. Misalkan saya menyebutnya nama negara Inggris, terakhir huruf S, bukan ini. Spanyol. Terus lempar, Bu. Spanyol berarti terakhir L. Coba. Nama, sebut nama guru langsung, Bu. Ya, siapa? Boleh. Oke, berarti terakhir S lagi. Boleh lempar lagi. Singapura. Oke, berarti terakhir huruf A. Lempar lagi, Bu Dede. Amerika Serikat. Oke, lempar lagi, Bu Rani. Amerika Serikat. T, Bu. Timor Leste. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Hebat. Terima kasih Mas Breaking. Yang pertama itu dulu ya, biar tidak tegang, Bu. Kita lanjut ke budaya positif, Ibu. Di dalam budaya positif nanti yang akan saya sampaikan atau saya paparkan yaitu satu, disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Dari semua ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi hanya saja mungkin kita belum tahu ini masuk di mana, seperti itu. Lanjut ya, Bu ya. Kemudian disiplin positif. Pasti Ibu di dalam bayangannya itu pasti sudah ada gambaran tentang disiplin positif. Coba siapa yang mau memberikan tentang gambarannya tentang disiplin. Ya, silakan Bu Ida. Disiplin dapat diartikan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin dapat diartikan sebagai tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ida. Benar sekali Bu. Disiplin itu yaitu taat, patuh seperti itu. Tapi kita akan coba lihat lagi di sini. Saya mengaku disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dari yang memiliki motivasi internal. Selain itu, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, sedangkan disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan dan menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Di sini Bu, nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang pertama yaitu profil belajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif. Kemudian menurut video Primary Years Program PYP yaitu mencakup toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kebajikan yang ketiga, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini nilai-nilai kebajikan yang tadi profil belajar Pancasila, yaitu misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya contohkan menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik, bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia. Profil Pancasila yang kedua yaitu mandiri, yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian bernalar kritis, sikap murid yang aktif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bergotong royong, melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela, kreatif, memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain dalam suatu proyek. Jadi nilai-nilai kebajikan ini Bu nanti akan mengacu kita kepada kesepakatan kelas. Sekarang masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada yang sudah ada di angan-angannya. Motivasi perilaku manusia itu yang seperti apa? Ya, silakan Bu Batini. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua untuk menghindari hukuman. Ada lagi yang mau menambahi mungkin? Motivasi perilaku manusia. Jadi bagaimana kita memotivasi perilaku manusia? Yang saya pelajari, saya mendapatkan ada 3 Bu motivasi perilaku manusia itu. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, di sini dari perilaku dari motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, hukuman itu suatu yang menyakitkan. Karena pasti kalau hukuman di kita itu pasti ada tindakan ya Bu ya, dihukum seperti itu. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang, karena pasti akan teringat. Kemudian ketiga, murid akan tersakiti. 4, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. 5, murid akan membenci peraturan. Dalam konsekuensi, 1, terencana, disepakati sesuai aturan. 2, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. 3, murid dibuat tidak nyaman. 4, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. 5, murid menghormati peraturan. Terakhir tentang restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan. 2, penguatan murid dalam jangka waktu panjang. 3, murid mendapatkan penguatan. 4, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. 5, murid menghormati dirinya dan orang lain. Untuk beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita akan masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia itu kan banyak ya Bu. Kebutuhan kita itu banyak. Mungkin ada yang bisa ada di apa ya? Ada di benaknya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, Bu Putri silakan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama makanan, tempat tinggal, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebiasaan. Oke, benar sekali. Jadi
Yang paling mendasar, kebutuhan dasar manusia itu yaitu makan. Seperti itu, tempat tinggal. Kemudian kita berkomunikasi juga kebutuhan ya Bu ya, dasar manusia. Oke, kita akan lihat apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5, ternyata Bu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin nanti yang dikatakan Bu Putri termasuk dalam mana? Yang pertama kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, betul. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa aja yang termasuk di dalamnya? Yaitu seperti tadi yang dikatakan, makan, tempat tinggal, kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, disayangi, dipedulikan, ingin menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang di dalamnya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, ingin menjadi pemimpin. Ya, yang keempat, kebebasan. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu juga ada kebebasan Bu. Kebutuhan akan pilihan, yaitu kemandirian, memilih pilihan, suka mencoba hal baru, tidak terpengaruh orang lain. Terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin selama ini kalau ditanya makan, pakaian, papan seperti itu ya. Ternyata setelah kita pelajari, setelah saya mempelajari ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Kita akan masuk dalam 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Itu ada 5 Bu. Kita akan coba. Yang pertama yaitu guru itu sebagai penghukum, kemudian pemantau, kemudian guru bisa sebagai teman, guru bisa membuat merasa bersalah, yang terakhir sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanya dulu, kira-kira di 5 posisi kontrol guru ini yang paling baik, kalau saya tanya ibu di posisi mana, nanti takut Bu aku ini menghukum seperti itu. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini 5 posisi kontrol guru itu yang menurut ibu yang paling baik di posisi kontrol guru yang mana? Teman, oke, boleh teman. Oke, teman ya Bu ya. Oke, jadi teman yang paling baik yang ada atau yang menurut Bapak Ibu itu anggap paling baik. Oke, nanti kita akan perhatikan suatu video Bu. Di dalam video ini nanti dia akan menceritakan 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi nanti saya minta untuk ibu saya beri tugas sedikit ya Bu. Biasanya ibu memberi tugas murid, tapi ini diberi tugas oleh saya. Jadi nanti saya beri tugas sedikit. Nanti perhatikan, simak video yang saya tampilkan. Nanti itu pertanyaan mana guru itu pada posisi penghukum, pertanyaan mana guru itu pada posisi pemantau, pertanyaan mana yang sebagai teman, dan pertanyaan mana yang membuat merasa bersalah, kemudian pertanyaan mana yang sebagai manajer. Nah, sebelum
untuk video kita ice breaking dulu ya Bu ya. Kayaknya dari tadi serius sekali. Kayaknya dari tadi serius sekali. Jadi saya kasih ice breaking lagi. Nanti saya kasih ice breaking sedikit ya Bu ya. Kasih ice breaking sedikit tentang apa ya, biar tidak bagikan untuk memasuki sesi berikutnya. Oke. Jadi ice breakingnya seperti ini. Nanti perhatikan tuh saya Bu. Ya. Saya minta nanti katakan kata terakhir saya. Paham? Sudah? Gimana Bu? Perhatikan kata terakhir saya. Sudah? Cluenya sudah dapat? Oke. Lanjut konsentrasi ya Bu. Nah, saya berangkat sekolah tadi naik sepeda motor. Tiba-tiba di tengah jalan saya kehabisan bensin. Ada yang bisa dengan menggunakan clue dari saya tadi? Apa kira-kira? Ada? Boleh Bu? Apa Bu? Beli bensin. Habisan bensin yang berarti tidak bisa jalan lagi. Ya, oke, boleh Bu. Lainnya Bu, buka Bu. Terlambat. Oke, Beli. Sekarang Bu. Lambat bisa. Maaf, nanti di mana? Maaf saya terlambat karena kehabisan bensin. Oke, lainnya? Ya, Lambat kan. oke, terima kasih Wani. Ada yang lain? Clue saya tadi kan? Nah, kata terakhir saya. Belum sebenarnya Bu Farsila. Kata terakhir saya yaitu bensin. Ya, nggak apa-apa Bu. Boleh nanti di sekolah, boleh nanti di kelas, boleh dikaitkan dengan pelajaran bisa. Insyaallah mudah. Oke, lanjut ya Bu ya. Kita akan lanjut, yaitu nanti saya minta yang saya bagi ya Bu. Nanti karena kita mau mengamati, jadi biar nanti tidak bingung lagi. Jadi akan saya bagi siapa yang akan mengungkapkan atau memberikan penghukum kalimatnya yang ini. Jadi akan saya bagi biar nanti pada saat melihat atau mengamati video sudah tidak bingung lagi. Jadi kalimat yang dimaksud penghukum yang seperti ini, kalimat yang pemantau, teman, merasa bersalah, manajer seperti ini. Jadi biar tidak bingung lagi atau tidak mengulang-ulang membayangkan videonya, jadi saya bagi. Yang pertama yaitu yang penghukum, nanti saya minta yang mengamati Bu Farsila, kemudian pembuat merasa bersalah boleh hak, kemudian yang sebagai teman Bu Titi, yang keempat yaitu pemantau Bu Susi, dan yang terakhir manajer Bapak Wahyono. Jadi nanti saya bagian kertas, boleh dituliskan dulu untuk coret-coret setelah mengamati video, dicoret-coretkan di situ. Nanti kita akan bahas satu-satu seperti itu. Saya bagi kertasnya dulu untuk bercoret-coret. Nanti tinggal membacakan biar dalam mengamatinya nanti tidak bingung lagi. Sudah siap ya Bu, Bapak, Ibu? Kita akan mengamati
Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bukan ulang. Ini yang kedua. Naren, Posisi kontrol yang kedua, Bu. Tadi yang Selamat siang, pemukul Bu. kan? Ini yang kedua. Naren. Ada bedanya. Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak kena jiwa. Gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu sudah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga ya, Bu. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang berikutnya, pemantau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir, manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, jadi ini ya Bu, sedikit tentang video. Sama satu permasalahan tetapi penyelesaiannya menggunakan 5 kontrol guru. Jadi tadi sudah pasti tahu, sudah ada bayangan. Oh ya, yang penghukum itu berarti yang bagaimana, yang yang membedakan itu yang mana. Mungkin sudah ada sedikit gambaran dari video tadi. Jadi tugas yang sudah saya bagikan tadi mudah-mudahan sudah ada coretannya, sudah ada tulisannya tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi inilah Bu, mungkin sudah ada Bu, saya ini di penghukum. Rata-rata guru selama ini di posisi penghukum seperti itu. Tapi akan kita bahas lagi nanti, manakah yang paling bagus atau paling tepat yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru, seperti itu. Saya beri waktu berapa Bu, minta waktunya? Cepat atau 5 menit cukup untuk bagi yang sudah saya bagi tadi tugasnya? Oke, tugasnya sudah siap ternyata. Tidak membutuhkan waktu lagi, langsung siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya diberi tugas tentang posisi kontrol guru sebagai penghukum, dari video yang saya perhatikan, saya lihat, saya amati bahwa di posisi penghukum tadi, guru menghukum siswa untuk keliling lapangan basket yang pertama 2 kali, tetapi karena memberi sanggahan sehingga disuruh lari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Itu pendapat saya tentang video yang saya amati tadi. Sekian, terima kasih. Jika kurang mohon maaf. Makasih, tuhan dulu. Makasih banyak Bu. Makasih banget Bu. Ya, oke, kita bahas satu-satu ya Bu ya. Kita akan membahas satu, apa sebagai posisi guru yang mana, penghukum itu yang bagaimana, yang menurut video tadi. Di sini, kontrol posisi kontrol guru, kasus yang di video tadi yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Benar yang dikatakan Bu Marsila tadi, yaitu dalam kata-kata lari 10 kali di lapangan basket. Nah, di dalam video tadi juga di dalam pembahasan yang sudah ada di video tadi, bahwa ada yang membedakan yaitu dari nada suara, ya Bu ya. Jadi penghukum itu biasanya mempunyai nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya itu biasanya melotot Bu, sambil marah kan. Biasanya kalau marah itu secara langsung melotot dan tidak langsung menunjuk biasanya. Itu secara otomatis menunjuk dan menghargai. Kemudian hasil dari posisi kontrol yang penghukum ini itu memungkinkan murid marah dan mendendam. Jadi untuk penghukum ini akan hasilnya nanti di murid itu kemungkinan murid marah dan mendendam. Nah, kita akan masuk yang kedua. Kita akan masuk dalam yang kedua, posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi boleh nggak ya? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Dari melihat video tadi, yang kedua pembuat merasa bersalah, ada kata-kata yang gurunya melontarkan tadi. Kamu kan sudah berjanji
berjanji tidak akan datang terlambat lagi, tapi kamu Kenapa? Senang sekali mengecewakan ibu, katanya kan. Nah, dari situ siswanya merasa bersalah. Jadi merasa bersalahnya mungkin cenderung menyalahkan diri sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Baik, kita akan coba yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Benar yang dikatakan, yaitu dengan kata-kata kamu kan sudah berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Kenapa kamu yang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Jadi di situ kan ada bedanya nada yang pertama dengan nada yang kedua. Penyampaian pertanyaannya itu mempunyai nada yang berbeda. Dalam membuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya mendekati anak, ada lesu, beda dengan penghukum tadi. Kemudian dari posisi kontrol membuat rasa bersalah ini, hasilnya nanti di murid, itu murid akan merasa bersalah. Seperti itu. Kalau tadi yang penghukum, ya kan, dia akan undang. Tapi kalau di merasa bersalah, itu murid akan merasa bersalah. Dia sudah merasa bersalah. Oke. Lanjut yang ketiga, yaitu sebagai teman. Teman tadi Bu Titi ya? Iya. Baik, terima kasih. Dari video yang sudah saya dapat tadi, 5 posisi kontrol guru. Dari kata sebagai teman itu, kemarin kamu sudah berjanji sama ibu kan? Kenapa datang terlambat lagi? Gitu. Ya, makasih Bu Titi, Bu Susi. Benar. Suaranya sudah beda lagi ya Bu ya. Nada suaranya sudah berbeda lagi. Oke, membuat rasa bersalah, nada suaranya yang tadi, kemudian yang ini sebagai teman. Coba nada suaranya itu dia lebih ramah terhadap muridnya, lebih akrab dan bercanda. Bahasa tubuh mendekati murid tertawa. Jadi beda sekali ya dari nada suaranya. Kemudian posisi kontrol yang kelima ini akan menghasilkan yang murid nantinya itu akan menjadi gambaran murid yang akan merasa senang dan akrab dengan guru. Betul. Tadi guru merasa teman seperti itu kan. Nah, ya gambarannya. Jadi kalau memilih posisi kontrol yang kelima, itu hasil di muridnya nanti akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian kita lanjut ke posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau ya. Tadi Bu Susi ya? Ya, silakan Bu Susi. Tadi di video tadi saya amati tadi itu ada siswa terlambat dan dia diberikan konsekuensi atau sanksi. Nah, di sana pada saat jam istirahat dia disuruh tinggal di dalam kelas dan disuruh menyelesaikan tugas yang tertinggal. Oke. Nah, di sini berarti dia mengetahui konsekuensinya. Oke, siap. Makasih ya Bu Susi. Nah, betul sekali Bu Susi. Semakin kesini semakin memahami. Semakin sudah di posisi mana? Sudah, oke. Baik, ini kelima penerapan posisi kontrol guru yaitu pemantau. Benar sekali, ada posisi tadi. Dari kata-kata kamu terlambat 15 menit, kamu tahu konsekuensinya kan? Nanti jam istirahat kamu tinggal di kelas dan selesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah, nada suaranya pun sudah mulai berbeda lagi. Dari yang pertama sampai ke pemantau, dari penghukum sampai ke pemantau sudah berbeda. Nada suaranya yaitu datar, bahasa tubuh formal. Nah, dalam posisi kontrol guru yang memantau
sistem ini nanti akan menghasilkan siswa setelah kita cara penyelesaiannya ya Bu, sebagai pemantau itu murid nanti memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi bukan kita yang memberi hukuman, tapi karena sudah ada kesepakatan atau sudah ada konsekuensi yang harus dia lakukan di sekolah, dengan pemantau ini dia akan menyadari tentang kesalahannya. Jadi tidak kita yang menghukum. Kalau menghukum tadi kamu harus ada tindakan, tapi kalau pemantau ini siswa kita kembalikan untuk mempelajari, untuk mengingat, ya kan, konsekuensi mana yang kalian melanggar, seperti itu. Beda dengan yang menghukum tadi. Nah, kemudian Posisi yang terakhir, posisi kontrol guru terakhir yaitu manajer. yaitu Ada bawah ya lo? Apa sekali? Baik, terima kasih. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang kelima yaitu manajer. Jadi di dalam video kalau saya amati di situ guru sudah banyak memancing dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Boleh dikatakan di situ adalah untuk menimbulkan sikap subjektif pada siswa, yang di situ artinya siswa itu bukan objektif lagi, artinya subjektif, sehingga siswa bisa mencari jalan keluarnya sendiri akibat dari kesalahannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa di dalam manajer ini adalah menimbulkan suatu pertanyaan pada dirinya, pada diri anak tersebut. Contohnya, apakah kamu tahu tentang kesalahanmu? Kemudian di situ ada lagi pertanyaan yang kedua, kemudian cara memperbaiki kesalahannya. Mungkin itu yang bisa saya analisis dari video tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak ya. Benar sekali Pak. Jadi posisi manajer seperti yang Bapak Wahyono katakan tadi itu memang benar Bu. Jadi siswa itu istilahnya kalau saya digiring atau diarahkan untuk mencari masalah dia itu apa, seperti itu. Jadi bukan sebagai penghukum atau yang lainnya tadi. Jadi biar dia itu muncul sendiri, oh ya saya salah yang ini Bu, hanya ini persepsi-persepsi yang seperti Bapak Wahyono sampaikan tadi. Nah, kemudian dalam nada suaranya, manajer itu dia suaranya lebih tulus, bahasa itu tidak kaku, mendekati murid. Nah, dengan manajer ini, hasilnya nanti murid mengetahui adanya suatu masalah dan bagaimana menyelesaikannya, seperti yang Pak Wahyono sampaikan tadi. Jadi posisi manajer itu sebaiknya kita sebagai guru kalau bisa kita posisikan di manajer. Tapi kalau tidak, jangan sebagai penghukum. Seperti itu Bu. Nah, nih. Kemudian kita akan memasuki di dalam pembahasan berikutnya ya, 5 posisi kontrol saya rasa sudah cukup. Kita akan masuk di keyakinan kelas. Nah, sebenarnya posisi kontrol tadi itu akan berkaitan
masalah yang ada di dalam kelas. Kalau kemarin tadi menyelesaikan masalah, tapi dia dalam lingkup pelanggaran atau kesalahan di umum ya Bu. Jadi keyakinan kelas ini di kelas. Oke. Sebelum lanjut, kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa? Oke, sekarang balik. Terima kasih kesempatan dan waktunya. Menurut saya, keyakinan kelas itu merupakan kepercayaan diri atau fondasi yang kuat pada diri. Oke, siap. Terima kasih. Makasih Bu Ani. Ada lagi yang mau nambahin mungkin tentang keyakinan kelas? Ada? Tidak, perilaku dan interaksi di dalam kelas. Oke, perilaku dan interaksi di dalam kelas. Oke, coba kita bahas. Subjektif kenaya. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dengan keyakinan, seseorang akan lebih termotivasi dari dalam. Keyakinan kelas merupakan suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Penentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersikap abstrak. Keyakinan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Di sini keyakinan kelas di dalam bentuk positif itu tidak boleh menggunakan kata dilarang. Seperti itu. Jadi lebih halus lagi. Misalkan tidak boleh menyontek. Tidak dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi lebih ke kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita akan masuk ke dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam kelas. Oke. Segitiga restitusi menurut Gossen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gossen merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, inilah bentuk segitiga restitusi. Nah, menanyakan keyakinan yaitu yang termasuk yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Menstabilkan identitas yang termasuk di situ yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ini contoh kalimatnya, Bu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini segitiga restitusi ini yaitu contoh kita untuk menyelesaikannya nanti kalimatnya, Bu. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini salah satu contoh kalimatnya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuan pendalaman ini adalah
dasar. Memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, guru harus mengubah cara pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Kalimat dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah ini peserta didik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat terinovasi secara internal. Peserta didik akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu. Oke, itulah tentang segitiga restitusi. Nah, kemarin saya sudah mencoba, mungkin karena ini siswa kelas 1 ya Bu ya, saya sudah mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Mungkin nanti kalau yang kelas tinggi lebih siswanya untuk berinteraksi itu lebih bagus lagi. Karena ini siswa kelas 1 yang saya ambil, jadi mungkin ada agak siswanya kurang dalam penyelesaiannya kurang terfokus mungkin seperti itu. Yang saya contohkan yaitu Sahrul melakukan siswa kelas 1. Sahrul tidak mendengarkan setiap guru menjelaskan dan saat menyampaikan atau menjelaskan materi pembelajaran. Jadi saya ambil satu siswa yaitu Sahrul namanya. Kalau kasusnya dia tidak mendengarkan penjelasan dan dia tidak memperhatikan seperti itu ya Bu. Nah, inilah kemarin saya berusaha menerapkan segitiga restitusi. Ibu menjelaskan mengapa Sahrul tidak mendengarkan. Ngobrol sama teman. Terus apa yang seharusnya kamu lakukan? Satu, tidak berarti tindakan Sahrul mendengarkan Sahrul itu benar apa salah? Kalau Sahrul tidak mendengarkan berarti tindakan Sahrul benar atau salah? Salah. Berarti Sahrul sudah tidak mendengarkan, tidak melakukan keyakinan kelas karena sudah kita sepakati ya kan bahwa harus mendengar. Terus Sahrul ya kan untuk melakukan keyakinan kelas apa yang dilakukan mendengarkan. Jadi Sahrul tahu kesalahannya. Berarti Sahrul melihat saja lalu mendengarkan tadi. Seperti yang saya katakan tadi ya Bu, ini saya mempraktikkan di kelas 1. Jadi inilah apa adanya anak kelas 1 tentang restitusi segitiga restitusi tadi Bu. Jadi kesimpulan dari penerapan disiplin positif yang saya pelajari
yang saya dapat, yaitu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi mudah-mudahan harapan kedepannya kita sebagai guru, ya ini sebagai among, sebagai manajer, 5 posisi kontrol yang baik dari yaitu sebagai manajer. Jadi mudah-mudahan SD Negeri 2 ini dengan adanya sedikit pengalaman, saya berbagi ilmu sedikit, kita bisa memperbaiki yang sebaiknya, mana yang sebaiknya akan kita tempuh atau kita terapkan di murid-murid kita ataupun siswa-siswa kita. Terima kasih kepada Bapak Mulyono, kepada Ibu-Ibu yang sudah menyimak materi atau pemaparan dari budaya positif pada saya. Sebelum saya akhiri, saya meminta maaf jika kata-kata saya, perilaku saya dalam menyampaikan pemaparan ini menyinggung atau kata-katanya kurang pas, kurang baik. Saya meminta maaf. Saya tidak ada maksud apa-apa, saya tidak menggurui atau apapun yang saya lakukan ini. Salah satunya hanya untuk memenuhi tugas saya, dan saya hanya ingin membagi sedikit ilmu yang saya peroleh kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.